Teman-teman, salam jumpa kembali bersama saya, Bung Tema Adiputra, dan dalam perbincangan khusus saya dengan Dr. Yuspan Zaluhu, SH, MA, di dalam video ini ada hal yang istimewa. Nah, yang dibahas duluan di perbincangan ini adalah PDNI, Perkumpulan Dokter Nias Indonesia. Bapak di situ sebagai salah satu pengurus inti, dan untuk periode yang sekarang ini saya juga turut di dalamnya kan Pak. Jadi boleh Bapak cerita sedikit tentang PDNI secara singkat, kemudian Bapak ada di mana dalam pengabdian di situ? Iya, baik. Dilatar belakangi dengan pemikiran beberapa teman-teman dokter ya pada mulanya bisa memberikan manfaat khususnya kepada kampung halaman Kepulauan Nias dan NKRI pada umumnya, sehingga beberapa orang teman-teman waktu itu menginisiasi pembentukan Perkumpulan Dokter Nias Indonesia ini, sehingga bisa bersatu padu, bisa bahu-membahu untuk memberikan kontribusi pengetahuan yang dimiliki. Kita tahu bahwa pendidikan dokter adalah pendidikan tertinggi baik di Indonesia dunia pada umumnya. Jadi betapa mulianya bila manfaat dari pengetahuan yang dimiliki itu melalui berbagai jalur bisa berkontribusi memberikan manfaat terhadap kampung halaman dan Indonesia secara umum. Nah, pada periode kepengurusan yang kedua ini, dari periode pertama dan periode kedua ini memang saya diberikan tugas oleh ketua umum di bidang hukum. Dan lebih khusus pada periode kedua ini di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Alpius Sarumaha, SMH, yang mana juga beliau sekarang itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Hukum Kementerian Hukum Sumatera Barat. Beliau dan teman-teman lain, Pak Sekjen, ini juga termasuk salah satu hasil dari rapat kerja nasional yang dilaksanakan di Malaysia pada bulan Maret Maret tahun 2025 ini. Saya diberikan tugas oleh rapat waktu hasil rapat untuk mengordinir pembentukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Dokter Nias Indonesia. Dan dengan proses yang panjang ini saya membentuk berdasarkan musyawarah mufakat di bidang-bidang, dan saya dipercaya sebagai Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Dokter Nias Indonesia ini. Begitu Bung Tema. Artinya PDNI ini baru masuk ke periode kedua ya? Iya, periode kedua. Pertama ketua umumnya Bapak masih ingat? Iya, saya masih ingat Pak Dermawan Waru. Baik. Jadi yang sekarang ini Bapak? Sekarang Bapak Dr. Alpius Sarumaha, SHMH. Baik, Jadi artinya ada kepedulian perantau Nias ataupun yang di Nias begitu ya Pak diaspora, yang Tuhan beri berkat sampai jenjang S3 untuk juga menoleh ke belakang dengan positif, turut membangun ya Pak Intinya itu Dan artinya ada banyak bidang-bidang
yang bisa dikontribusikan betul. untuk kemajuan Kepulauan Nias. Itu ya Pak ya? Betul, garis besarnya betul ya. Sekali, Bung Ya, Tema. baik, terima kasih. Kemudian kita masuk Pak, ini juga salah satu yang penting di masa sekarang, berbicara tentang bagaimana Bapak memandang atau pengamatan untuk penegakan hukum di Indonesia. Ya. Secara singkat mungkin secara hati nurani juga. Ya. Bapak melihat ada persoalan penting apa yang masih harus dibenahi luar biasa di Indonesia ini? Ya. Boleh singkat padat. Ya, berkaitan dengan penegakan hukum yang berjalan sekarang di negara kita Indonesia ini, saya melihat dulu di sisi penegak hukumnya. Ya, di sisi penegak hukumnya masih banyak sekali yang harus dibenahi. Ya, masih banyak sekali yang harus dibenahi, terutama tentang ya profesionalnya. Ya, profesionalnya berkaitan dengan kemampuan. Ya, kemampuan. Ya, baik itu di kepolisian maupun kejaksaan, hakimnya termasuk juga advokat. Masih banyak sekali yang harus dibenahi berkaitan dengan kemampuan profesionalnya. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah moralitas. Ini sangat kelihatan, sangat kelihatan ya penegakan hukum itu masih jauh ya dari harapan ya terutama kalau kita bicara tentang kesejahteraan hukum sebagai salah satu cita-cita kemerdekaan. Ini masih sangat jauh dari harapan. Jadi perlu sekali pengawasan penegak hukum ini supaya bisa menjalankan tugas dan kewenangannya secara adil dan bijaksana, memberikan manfaat terutama yang dikatakan sebagai kesejahteraan hukum bagi masyarakat yang merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan. Dan juga tidak kalah pentingnya masyarakat luas harus juga memberikan kontribusi yang baik. Karena masyarakat kita juga ketika dia menyadari salah, banyak sekali yang melakukan usaha-usaha bagaimana supaya dia menjadi benar. Nah, ini banyak sekali menghalalkan segala cara. Dan kadang-kadang penegak hukum juga terbawa. Jadi kalau ini hanya satu pihak yang menyadari tidak ada kontribusi yang terpadu antara satu dan lain, ya terutama ya saya bagi dua pihak bagian besar adalah masyarakat dan penegak hukum, ya harus bisa sama-sama menyadari posisinya. Jadi ya kalau memang salah, ya terimalah konsekuensi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan berusaha menghalalkan segala cara salah menjadi benar, benar menjadi salah. Ya ini merupakan problem besar. Jadi perlu kesadaran bersama baik masyarakat maupun penegak hukum. Begitu Bung. Satu mungkin Bapak harus berani mengungkapkan dari hati nurani Bapak ya. Walaupun itu memang sebenarnya sudah terpublikasi. Dari hati nurani Bapak, kasus apa yang bisa Bapak anggap sampai saat ini mengganggu? Rasanya itu lama sekali bisa diatasi. Dan kalau tidak cepat diatasi sangat berbahaya. Boleh Bapak lebih terbuka? Banyak sebenarnya Bung Tema. Satu saja. Tapi kalau umpamanya harus saya sebutkan salah satu pun, ya jujur saya tidak berani menyimpulkan karena untuk menyimpulkan itu Bung Tema, apalagi bicara hukum karena ini dampaknya kemana-mana, kita harus banyak tahu. Jadi jujur ya yang saya dengar di luar sana masih banyak sekali permasalahan yang tidak kunjung tuntas, tetapi saya tidak berani untuk mengatakan ini karena
ini, karena penegak hukum bidang ini karena saya tidak mengerti fakta secara menyeluruh. Begitu. Kalau saya mengatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia adalah juga salah satu kasus yang sangat vital dan fatal. Bagaimana komentar Bapak? Betul sekali, Bung Tema. Betul sekali bahwa justru yang membuat negara kita ini begini-begini saja gitu ya, sementara potensinya begitu besar, tetapi karena korupsi tadi masih merajalela, maka justru yang menikmati itu atau yang kaya itu bukan negara, tapi oknum-oknum dan kroninya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari berbagai sumber alam tadi, termasuk hal-hal penanganan hukum itu secara baik dan benar. Namun kita nggak bisa menunjuk hidung tanpa bisa memahami secara komprehensif suatu permasalahan itu, siapa yang melakukannya dan sebagainya. Hanya kita mengetahui secara kulitnya, kasus korupsi ini ditangani ini, sementara fakta-fakta yang beredar begini. Artinya harus diberdayakan aparat terkait sesuai bidangnya masing-masing. Misalnya kalau di Polri itu kan ada propamnya, di kejaksaan pun ada bagian pengawas kejaksaan, begitu juga di pengadilan ada yang namanya komisi yudisial. Kalau di advokat itu ada Dewan Kehormatan Advokat. Jadi semua ada bagian pengawasan pelaksanaan tugas penegakan hukum ini. Kalau ini semua berfungsi dengan semestinya, maka bisa diharapkan penegakan hukum itu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Begitu Bung Tema. Baik. Mengakhiri tentang penegakan hukum, saya belum lama melihat satu semacam pernyataan Pak dari Perkumpulan Dr. Nias Indonesia terkait kasus perusakan tempat ibadah di Sumatera Barat. Dan Bapak mewakili Ketua Umum PDNI menyampaikan pernyataan itu. Betul. Apa intinya dan apa harapannya? Jadi mengenai peristiwa pengerusakan tempat ibadah di Sumatera Barat itu sudah menjadi konsumsi publik sudah begitu beredar luas peristiwa dan dampak dari peristiwa itu. Makanya harapan kita sebagai negara hukum, penegakan hukum dilaksanakan. Namun penegakan hukum itu tidak berarti harus memenjarakan orang yang bersalah. Pendekatan penegakan hukum semangat dunia saat ini adalah pendekatan restoratif justice, keadilan restoratif. Dan termasuk negara kita. Artinya mengedepankan kemanfaatan dari penegakan hukum itu. Secara spesifik contoh peristiwa yang Bung Tema sampaikan tadi tentang kejadian di Sumatera Barat. Baru-baru ini itu bulan Juli kalau tidak salah. Betul sekali. Harapan kita proses hukum berjalan untuk membuat pelaku-pelaku pelanggar hukum ini menyadari kekeliruannya, menyesali kekeliruannya itu, dan meminta maaf kepada yang menjadi korban, bahkan kepada negara, karena ini berdampak ke negara, dan kemudian bertanggung jawab akibat dari peristiwa itu. Nah, kalau ini sudah disadari, menyesali, minta maaf dan bertanggung jawab, saya rasa memang tidak harus memenjarakan orang sepanjang itu benar-benar dia menyadari, menyesali, minta maaf dan bertanggung jawab tadi. Karena yang kita pikir dalam penyelesaian permasalahan itu, Bung Tema, apalagi ini berkaitan dengan berkaitan dengan kegiatan keagamaan,
Ya, sementara kita di Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, ya berharap bisa berkelanjutan, bisa menjunjung tinggi kebinekaan ini, maka saya sangat berharap proses penyelesaian ini ya dilakukan secara bersamaan, ya sehingga nanti kalau sudah dilaksanakan bersamaan itu penegakan hukum dan pendekatan mediasi, itu bisa selesai di tengah jalan, tidak harus sampai putusan memenjarakan orang gitu ya. Tetapi kalau pelakunya tetap juga tidak menyadari, tidak menyesali, tidak minta maaf, tidak bertanggung jawab, ya salah satu memang langkahnya ya harus memenjarakan dengan harapan orang itu dia bisa menyadari, ya menyesali kekeliruannya itu nanti dalam proses setelah menjadi narapidana. Demikian Bung Temo. Jadi Bapak Dr. Yuspan Zaluku memandangnya seperti itu ya? Betul Bung Temo. Baik. Ya, terima kasih Dr. Yuspan Zaluku SH MH. Salam semangat dan sukses selalu.